Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik kapitalis pada sesi 43. Selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman kapitalis. Lease dianggap sebagai sewa modal dalam kurung kapitalis jika memenuhi salah satu dari ketentuan berikut. Sewa mengalihkan hak atas aset kepada penyewa pada akhir periode sewa. Sewa berisi opsi untuk membeli aset dengan harga murah. Masa sewa sama dengan atau lebih besar daripada 75% dari perkiraan umur ekonomi aset. Pada awal sewa, nilai sekarang dalam kurung present value dari pembayaran sewa minimum sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang disewakan kepada lessor. Selanjut dengan operating lease. Jika sewa tidak memenuhi salah satu dari ketentuan yang disebutkan di atas atau pada halaman sebelumnya, maka itu diklasifikasikan sebagai sewa operasional. Dalam sewa operasional, penyewa tidak menerima semua manfaat dan risiko yang terkait dengan aset. Lanjut dengan contoh terapannya, misalkan McNabb Electronics Incorporation ingin memperoleh peralatan seharga 148.000 untuk digunakan dalam fabrikasi mikroprosesor. Sebuah perusahaan leasing bersedia membiayai peralatan dengan sewa tanda petik benar 7 tahun. Ketentuan sewa membutuhkan pembayaran tahunan sebesar 26.000. Pembayaran sewa dilakukan di depan atau di muka, yaitu pada setiap awal tahun. Pada akhir tahun ketujuh, peralatan tersebut diperkirakan memiliki nilai sisa atau residual value sebesar 30.000. Penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan, asuransi, dan pajak. Singkatnya, ini adalah sewa bersih atau net lease. Dalam pembayaran sewa, tersirat bahwa suku bunga sebelum pajak dibebankan kepada lessor. Return atau hasil ke lessor dapat ditentukan dengan cara berikut untuk menentukan R atau return, yaitu 148.000 sama dengan sigma T dari 0 sampai ke 6, 26.000 per 1 plus R pangkat T tambah 30.000 plus 1 bagi 1 plus R pangkat 7. Dengan demikian kita akan dapatkan R sama dengan atau return sama dengan 11,61% didapat dari 148.000 sama dengan 26.000 karena awal tahun plus 26.000 kali dalam kurung present value interest factor annuity sampai 6 tahun plus 30.000 yang merupakan nilai dari akhir atau residual value dari aset itu kali present value interest factor tahun ke-7. Jika alih-alih pengembalian ini, lessor menginginkan return sebelum pajak sebesar 13%. Lessor mendapatkan pembayaran sewa tahunan, yaitu X yang akan dicari pada persamaan berikut. 148.000 sama dengan sigma T mulai dari tahun 0 sampai ke 6, X per dalam kurung 1 plus 13% pangkat D plus 30.000 per 1 plus 13% pangkat 7. Sama dengan, 148.000 sama dengan X plus X kali present value interest factor annuity 13% 6 tahun plus 30.000 present value interest factor 13% 7 tahun. 148.000 sama dengan X plus X kali 3,998 plus 30.000 kali 0,425. Dengan demikian kita akan dapatkan pembayaran tahunan untuk sewa sebesar 27,061 didapat dari 148.000 sama dengan X kali 4,998 plus 12.750 X sama dengan 148.000 minus 12.750 per 4,998. Dengan demikian kita akan dapatkan X yaitu returnnya annual lease payment-nya sebesar 27.061. Jika aset itu dibeli,
McNabb Electronics akan membiayai dengan pinjaman berjangka 7 tahun sebesar 12%. Perusahaan ini berada dalam kelompok pajak 40%. Aset ini termasuk dalam kelas properti 5 tahun untuk Modified Accelerated Cost Recovery yang merupakan salah satu pendekatan dari teknik depresiasi. Dengan demikian, jadwal penyusunan adalah sebagai berikut. Tahun pertama depresiasi 20%, tahun kedua 32%, tahun ketiga 9,20%, tahun keempat 1,52%, tahun kelima 1,52%, tahun keenam 5,76%. Nah, jadwal teknik depresiasi dengan Modified Accelerated Cost Recovery atau MAX gitu ya, bisa di download atau diunduh dari internet. Lanjut dengan contoh terapan, biaya aset kemudian didepresiasi pada tarif ini sehingga penyusutan tahun pertama adalah 0,20 kali 148.000 sama dengan 29.600 dan demikian seterusnya. Pada akhir tahun ke-7, peralatan tersebut diharapkan memiliki residual value sebesar 30.000. McNabb Electronics berhak atas nilai sisa ini karena akan menjadi pemilik aset di bawah alternatif pembelian. Dengan demikian kita lanjutkan dengan jadwal cash flow dari alternatif penyewaan atau leasing alternatif. Kita lihat pada akhir tahun pertama 0, kemudian pembayaran lease-nya 26.000, kemudian manfaat dari pajak gitu ya. Pada tahun ke-0 tidak ada, kemudian cash outflow-nya pada tahun ke-0 26.000, kemudian present value pada tahun ke-0 juga 26.000. Dengan tingkat diskon itu 7,2%. Dari tahun ke-6 sampai dari tahun pertama sampai tahun ke-6 pembayarannya sebesar 26.000, kemudian tekstilnya sebesar 10.400, cash outflow-nya kas yang keluar setelah pajak sebesar 15.600 didapat dari kolom A minus kolom B, kemudian present value-nya didapat 73.901 pada dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Itu didiskontokan dengan tingkat diskon 7,2%. Kemudian pada akhir tahun ke-7 tekstilnya sebesar 10.400, kemudian cash outflow-nya sebesar 10.400, dengan demikian present value-nya adalah 6.392 pada akhir tahun ke-7. Dengan demikian, secara kumulatif present value-nya dari tahun pertama sampai tahun ke-6 adalah 93.509. Kita lanjut dengan pembahasan present value dari alternative borrowing. Jika aset dibeli, McNabb Electronics diasumsikan membiayai sepenuhnya dengan pinjaman dengan bunga 12% dengan jadwal pembayaran yang sama dengan jadwal pembayaran sewa. Dengan kata lain, pembayaran pinjaman diasumsikan harus dibayarkan pada awal, bukan akhir setiap tahun. Kita lanjut dengan pembahasan present value dari alternative borrowing atau borrowing alternatif. Kita lihat akhir tahun pertama 0, kemudian pembayarannya atau cicilan utangnya 28.955, bunganya 0, depresiasi 0, kemudian manfaat pajaknya 0, kemudian cash outflow-nya 28.955 dengan persen value-nya 28.955. Untuk mendapatkan persen value ditentukan dengan tingkat diskon 7,2%. Kita lanjut dengan pada akhir tahun pertama pembayarannya sama dengan pada akhir tahun ke-0 yaitu sebesar 28.955. Kemudian annual interest-nya bunga pada akhir tahun pertama 14.285. Kemudian depresiasi dengan pendekatan max itu adalah 29.600. Manfaat dari pajaknya 17.554 didapat dari kolom B ditambah dengan kolom C yaitu depresiasi kali dengan tarifnya 0,40 yaitu sebesar 17.554. Kemudian kas keluar pada akhir tahun pertama adalah 11.401 didapat dari kolom A 28.955 minus kolom D 17.554. Dengan demikian persen value-nya kita akan dapatkan 10.635.
Demikian selanjutnya sampai dengan akhir tahun ke-7. Kita akan mendapatkan present value dari cash outflow untuk borrowing alternatif sebesar 87.592 dengan total depresiasi 148.000. Dengan catatan bahwa pada kolom A akhir tahun ke-7 ada angka 30.000, itu penjelasan adalah nilai sisanya. Dan kita lihat pada kolom D manfaat dari taxil benefitnya adalah 12.000, itu didapat dari depresiasi, yaitu sebesar tarifnya 0,40 kali 30.000. Kita lanjut dengan formula untuk menentukan pembayaran cicilan ya. Pembayaran cicilan dari borrowing alternatif bisa didapat dengan menerapkan formula dari Excel, yaitu payment dalam kurung rate, and per number of period, present value atau future value kali type-nya 1 atau 0. Demikian kita akhiri sesi ini, yaitu dengan menggunakan ilustrasi pada slide sebelumnya atau di atas, ditemukan bahwa present value arus kas keluar dari alternatif pinjaman atau utang adalah 87.952, lebih sedikit daripada untuk alternatif sewa, yaitu sebesar 93.509. Demikian akhir dari sesi ini. Dan jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain sesi.